Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Kembali lagi bersama saya Maulizatul Ulfa. Saya Tazli. Ya, di acara yang paling berbahagia, yang paling menyenangkan dan paling up to date tentunya untuk para Tribuner semuanya ya. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam agenda dan berita kita nih ya kan Bang, udah mendekati Lebaran nih. Untuk para Tribuner sudah siapin apa nih di rumahnya masing-masing? Udah berapa pasang bajunya? Udah berapa pasang bajunya? Udah berapa banyak kue yang dibuat atau dibeli mungkin? Terus gimana THR-nya udah pada cair atau belum? Nah, tiba-tiba ada yang curhat belum katanya. Sedih Pak. Ya kan? THR kita udah cair? Udah habis. Udah kering pun. Cair meleleh kering. Udah habis dia ya. Kecepatan THR juga gimana, kelamaan juga gimana gitu. Ya palingnya kita paling tidak harus bersyukur ya para Tribuners. Baiklah, ini ada berita pertama ini agak tidak menyenangkan ya. Jadi terjadi aksi penculikan lah bisa dibilang. Jadi ini ada seorang kuli bangunan yang menculik atau nggak bisa bilang diculik juga sih sebenarnya Bang. Kemauan mereka janji kencan gitu kan. Jadi kenalan di media sosial, kenalan terus si kuli bangunannya ini atau juga tersangka pelaku lah ya. Pelakunya ini ngajak si korban untuk tinggal bersama, ninggalin rumahnya, terus kayak melakukan hubungan suami istri gitu. Padahal dia masih di bawah umur, yaitu usianya 15 tahun Tribunas. Jadi karena aksi ini si pelaku pun ditangkap karena pihak keluarga korban itu melaporkan ke kepolisian karena anaknya tidak pulang-pulang, tidak ada kabar gitu ya. Ini bahasanya diruda paksa, terus penculikan. Tapi Molly nggak relate juga sih Bang, karena itu kan kemauan juga dari si korban. Iya. Oke, si korban mungkin polos kah gitu, tapi polos masa rela melakukan hal sampai kayak gitu sih, kecuali miliarder ya. Iya, perlu pernyataan dari polisi juga untuk membuktikan bahwasannya itu pemerkosaan atau sukarela. Iya, kalau misalnya dia ternyata tidak ada penolakan untuk diajak tinggal bareng, terus waktu diajak bersuami istri juga tidak ada kayak diperkosa gitu, berarti tapi, kan satu sisi kan di bawah umur. Iya, kena pasal di bawah umur dia. Karena tidak sesuai izin ya, nggak minta izin ya. Jadi sangat disayangkan nih, mungkin kita sebagai yang sudah punya anak ya, orang tua itulah pentingnya untuk mendidik atau juga memperhatikan anak, apalagi di usia-usia remaja kayak gitu ya. Otomatis kan cinta-cinta monyetnya sangat besar. Dia merasa dengan orang tersebut tuh udah dicinta kali, sehidup semati bakal bareng gitu. Ya, saya pribadi pernah di posisi itu, cuman nggak sampai sebodoh itu gitu. Yang lucunya komen netizen. Apa tuh? Kok dia mau ya semudah itu dibawa dengan pria yang mukanya bikin saya aja merinding gitu. Netizen kenapa ya mulut-mulutnya? Memang seram mukanya. Enggak, oke, mukanya seram. Setidaknya ada plus ya gitu. Apa kayak banyak duit, ini kuli bangunan juga gitu ya. Aduh, enggak. Maaf enggak menjelekkan suatu profesi juga maksud saya, cuma sangat disayangkan nih untuk korban sampai melakukan tindakan seperti itu ya. Semoga memang enggak pure dia kayak ikhlas ridho melakukan hal itu dengan keinginan dia sendiri ya. Ada keterpaksaan juga, ancaman atau sebagainya, supaya enggak terlihat bodoh nih korban. Baiklah, ada videonya. Kita saksikan dulu video berikut ini. Ini dulu orang tua. Terima kasih rekan media sekalian, selamat malam. Kami dari Polrestabes Medan, khususnya dari Satreskrim, akan merilis terkait laporan orang hilang atas nama Melina Angelina Stefani Pardosi, di mana di tanggal 21 Maret sudah ada laporan orang hilang dengan L garing gangguan L garing B garing 20 garing 3 Romawi garing 2024 garing SPKT Polrestabes Medan Polda Sumatera Utara dengan pelapor Yando L Pardosi, yaitu ayah kandung dari korban. Tanggal kejadian di mana pada hari Rabu tanggal 20 Maret sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Turi Gang Kedondong nomor 6
Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Dengan pelapor orang tua korban langsung, ya. Korban tadi yang saya sampaikan, Melina Angelina Stefani Pardosi, perempuan, umur 15 tahun, agama Kristen, pelajar kelas 2 SMP, alamat di Kecamatan Medan Amplas. Jadi berawal rekan-rekan perlu dijelaskan, kami berkoordinasi dengan keluarga korban, dengan KPAI juga melakukan penyelidikan setelah adanya laporan di tanggal 21 kemarin bersama juga dengan tim Jatangras Polda. Diketahui dengan hasil lidik keberadaan korban ini ada di Binjai. Beberapa hari tim sus di sana, tim gabungan di sana, kita juga belum mendapat keberadaan korban. Namun tadi ya tim sus kita bergerak. Alhamdulillah puji Tuhan, tadi sore sekira pukul 17.25 WIB ya, korban ditemukan di Binjai bersama cowok korban atau teman korban. Kemudian setelah kita interogasi ya, ternyata anak ini meninggalkan rumah. Atau adanya laporan hilang ini, anak ini atau korban ini dibawa oleh seorang laki-laki ya. Oke, itu tadi konferensi pers ya dari Kasat, mana itu Bang? Kasat Reskrim Polrestabes Medan. Oke, terkait penangkapan nih kepada pelaku. Jadi kita langsung aja nanya ke reporter kita, kalau mau kepengennya fokus ke korbannya juga nih. Ada reporter kita, ada Bang Alfiansyah. Halo Bang Pian. Ya, halo Molly, Bang Tadli, selamat sore. Selamat sore. Pian. Puasa Bang? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah. Oke, jadi tapi jangan lemes ya, semangat ya. Karena ini saya mau bahas pertama terkait korbannya nih Bang. Seperti apa Bang kondisi korban saat ini setelah dilakukan penangkapan kepada pelaku nih Bang Alfiansyah? Ya baik Molly dan Bang Tadli. Ya untuk kondisi korban saat ini masih dalam tahap pendampingan oleh pihak kepolisian dan juga instansi terkait agar menyembuhkan mental ataupun trauma yang dialami oleh si korban ini. Terlebih korban juga merupakan seorang siswi SMP dan masih berusia 15 tahun dan saat ini masih dalam proses pendampingan lah oleh pihak unit PPA dan juga instansi terkait. Oke, ini berarti kan dari judul kan aksi penculikan dan juga ruda paksa ya Bang. Emangnya nih untuk korban yang tinggal bareng bersama dengan pelaku ini memang pure penculikan kah atau seperti apa nih dari pihak korbannya sendiri Bang Alfiansyah? Ya, untuk kejadian ini itu bermula dari orang tua dari si korban ini membuat laporan orang hilang begitu ke Polrestabes Medan, di mana anaknya ini sudah tidak pulang ke rumah sudah beberapa hari begitu dari sekitar tanggal 20 Maret kemarin, dan orang tua itu membuat laporan di sekitar tanggal 21 begitu karena anaknya ini hilang tanpa ada kabar begitu. Orang tuanya ini kemudian sempat memviralkan juga, dan karena anaknya ini hilang dan tidak berujung begitu adanya kabar, sehingga polisi melakukan penyelidikan berdasarkan laporan dari orang tua yang diterima oleh polisi, dan akhirnya kemarin di sekitar tanggal 30 polisi mendapatkan informasi bahwasanya si korban ini sedang berada di kawasan Binjai di sebuah rumah itu bersama dengan seorang pria. Nah, setelah mendapatkan informasi itu, polisi pun langsung mendatangi rumah tersebut, dan ternyata memang di rumah itu ada korban bersama dengan seorang pria yang belakangan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Nah, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi itu memang si pelaku ini mengaku dia tuh awal mula tuh berkenalan dengan si korban itu melalui Instagram begitu. Nah, setelah dekat dan mereka akhirnya menjalin hubungan gitu, berpacaran, dan si pelaku ini membujuk rayu si korban agar untuk ikut dengannya itu tinggal di sebuah rumah yang dikontrakannya di kawasan Binjai.
Nah, korban pun akhirnya menuruti kemauan dari si pelaku dan akhirnya mereka ini pergi dan korban itu tidak berpamit kepada orang tuanya sehingga membuat orang tuanya khawatir dan sempat mengira bahwasanya anak ini hilang. Begitu, Molly. Oke, berarti ini atas dasar kemauan korban juga ya untuk tinggal bareng bersama tersangka nih ya Bang Alfiansyah. Ya, kalau menurut dari kronologis yang dijelaskan oleh kepolisian, kemungkinan atau dugaannya itu memang si korban ini pun atas kemauan dia, karena memang korban dan pelaku ini sudah menjalin hubungan asmara begitu. Nah, bagaimana dengan tuduhan ruda paksanya itu, Alfiansyah? Apakah sudah melalui proses penyelidikan dari polisi? Ya, memang dari hasil keterangan yang didapat dari pelaku ini, dia sudah melakukan hubungan intim ataupun ruda paksa terhadap si korban itu sebanyak 3 kali. Nah, untuk pasalnya itu memang yang diterapkan polisi karena si korban ini merupakan anak di bawah umur dan laporan itu langsung dibuat oleh orang tuanya yang merasa keberatan bahwasanya anaknya diculik dan melakukan hubungan intim bersama dengan si pelaku, Bang. Oke, tapi itu tetap kena ya berarti walaupun ada keinginan dari pihak korban, korban juga tidak ada merasa terpaksa, tapi karena di bawah umur dia tetap kena menjadi tertuduh tersangka nih ya Bang, si pelakunya. Ya, karena kan di Indonesia sendiri masih ada undang-undang perlindungan anak begitu, di mana anak yang masih di bawah umur itu masih dilindungi dengan undang-undang dan ketika terjadi tindakan seksual ataupun kekerasan itu tetap ada undang-undangnya sendiri begitu. Adapun mau atau tidak mau dia itu tetap dikenakan pasal karena korban itu merupakan anak di bawah umur. Tapi kan ini keinginan korban juga. Kenapa waktu ditanya kondisi itu korban sedang memulihkan diri nih Bang? Padahal kan korban tidak ada keterpaksaan ya. Ada trauma tadi disebutkan. Trauma, kenapa trauma dalam hal apa ini berarti Bang Alfiansyah? Ya, trauma mungkin karena dimarah orang tuanya atau apa segala macam karena kan anak di bawah umur. Kemungkinan karena sudah hilang lewat dari seminggu juga ya mungkin. Ada ada rasa cemas begitu karena bertemu kembali dengan orang tuanya. Pasti orang tuanya juga kecewa juga ya dengan si korban sehingga kemungkinan korban itu mengalami trauma ataupun shock karena memang tugas dari instansi terkait itu ketika ada korban anak ini mereka itu wajib memulihkan ataupun memberikan pendampingan begitu terhadap korban anak. Oke, terkait tersangka nih Bang, kena hukumannya berapa lama nih Bang atas peristiwa ini? Ya, untuk sejauh ini memang masih pasal perlindungan anak yang diterapkan kepada si pelaku dan ancamannya itu di atas 5 tahun penjara. 5 tahun penjara. Oke deh, baik. Berarti masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut lagi ya Bang atas pasal apa yang akan disangkakan kepada tersangka nih. Baiklah Bang Alfiansyah, kalau gitu kita tunggu untuk updatean selanjutnya terkait berita ini Bang Alfiansyah. Terima kasih atas informasinya. Selamat sore Alfiansyah. Selamat sore Bang Tadili. Oke, itu ya butuhnya pendampingan orang tua, butuhnya edukasi dari orang tua. Apalagi di masa usia 13 sampai 17 tahun tuh rentan ya Bang tuh hal-hal kayak gitu ya, masalah cinta itu ya. Labil kadang sering dimarahi mama, dia merasa nggak disayang, aku disayang, aku anak pungut. Tiba-tiba ada yang ngajak kenalan, ngasih perhatian, udah. Aku anak pungut. itu hampir semua orang ya. Ya kan. Alah, udahlah remaja Bang kayak gitu udah. Hampir semua orang kok. Cuman kalau udah kena marah ya kan, apalagi kayak marahnya ngeri kali mama awak ya kan. Udahlah, aku bukan anak kandung mama gitu dalam hati. Mungkin habis itu dapat pula laki-laki yang rayuan gombal na'udzubillah ini ya kan, yang kayak tiang listrik tadi tingginya. Udahlah. Aduh, pintar-pintar ya Tribunars ya. Tidak ada yang indah dalam percintaan, Dek. Dah, itu dia. Ada, ya udah ada. Tapi tetap ada pasti pahit-pahitnya. Dengan cara dewasa dan pada umur yang dewasa. Pasti tetap ada Bang, rumah tangga aja ada begaduhnya. Pasti ada pahit-pahitnya dikit ya. Oke deh, kalau gitu kita lanjut nih ke berita kedua. Jadi ini ada aksi demo ya yang dilakukan oleh 100 warga desa Tanjung Purba, Kecamatan Bangun Purba
yang menggeruduk kantor Bupati Deli Serdang pada hari ini, Senin 1 Maret. Mereka datang dan menuntut nih agar Bupati Deli Serdang yang bernama M. Ali Yusuf Siregar menonaktifkan sementara kades mereka, yaitu bernama TB Holo Purba. Hal ini lantaran kades sebagai terlapor di Polresta Deli Serdang dalam dugaan kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur. Abang tahu nggak kenapa ini, kronologi seperti apa ada berita tentang penganiayaan anak di bawah umur ini, Bang? Jadi si anak ini sempat buat keributan lah gitu Di desa itu. iya, terus kemudian si kades ini langsung mukulin si anak itu, gitulah singkatnya. Oh, padahal sebagai kades nggak boleh kayak gitu ya, harus apa sih bahasanya? Menyantroni apa sih dah gitu dia. Pokoknya aksi kekerasan mengayomi. Jadi ini karena hal tersebut, jadi kadesnya itu di demo lah agar diturunkan. Jadi warganya itu berbondong-bondong datang ke Bupati Deli Serdang, ke kantor Bupati Deli Serdang untuk minta nonaktifkan kades mereka. Ini ada videonya Tribuners, kita saksikan dulu video berikut ini. Tanjung Purba. Ya, jadi izin Bang, pada hari ini masyarakat Tanjung Purba mengadakan orasi damai di depan kantor Bupati untuk meminta kepada Pak Bupati untuk memberikan surat sementara nonaktifkan dulu kepada desa tersebut. Karena apa? Karena pada desa ini masih aktif saat ini, masih menjabat. Jadi belum bisa diproses secara hukum oleh pihak Polres. Bang, ada kendala rupanya di proses hukum walaupun jabatannya masih aktif. Ya, jadi memang saat ini dalam proses penyidikan telah naik ya, proses penyidikan oleh pihak Polres kemarin sudah dikeluarkan SP2HP-nya dan kita saat ini belum mendapatkan informasi bahwa dia telah diundang atau telah dihadirkan di pihak Polres. Itu yang kita sayangkan. Jadi kita ingin pihak Polres segera memanggil dan memproses supaya menjadi tersangka. Sudah berapa lama laporannya? Laporan ini sudah berjalan hampir 1 bulan. Karena kita laporkan tanggal 4 Maret 2024. Udah melalui visum juga sebelumnya? Sudah, jadi pada saat kejadian itu sudah kita lakukan visum ya. Jadi kita sudah LP-kan ya kemarin. Bang, aktivitas sehari-harinya korban ada terganggu waktu itu? Jadi kemarin setelah terjadi pemukulan itu ya, pihak si anak ini trauma ya, tidak mau keluar rumah. Ya, tidak mau keluar rumah, tidak mau berteman ya selama seminggu. Dan tidak sekolah. Dia masih sekolah kelas 2 SMA. Jadi nggak mau sekolah gara-gara dia trauma dengan takut, dia ada rasa takut yang ada dalam dirinya, rasa takut yang membuat dia takut keluar rumah atau tidak mau sekolah. Kok udah? Saya savlog sama yang di belakang pengacaranya tuh ya. Oke, kita langsung aja ke reporter kita, ada Bang Indra. Halo Bang Indra. Memang selalu rapi, selalu siap, luar biasa memang Bang Indra. Awal kalau lihat Bang Indra selalu semangat, udah titik itu aja dia. Bang, BTW itu yang di belakang pengacara siapa namanya? Salpok apa? Oke, Bang Indra, ini terkait aksi demo ya, demo dari desa apa tuh tadi? Tanjung Purba ya? Tanjung Purba ya, terkait kepengen kadesnya itu dinonaktifkan. Itu sebelum mereka melakukan demo, boleh ceritakan sedikit Bang bagaimana aksi penganiayaan yang dikatakan oleh para warga desa ini yang dibuat oleh kades kepada anak di bawah umur, itu seperti apa Bang Indra? Silakan. Ya, jadi menurut keterangan dari pihak korban, kasus penganiayaan ini sendiri terjadi pada tanggal 1 Maret lalu, tepatnya sekitar pukul 9:30 malam. Jadi pada saat itu kepala desa ini ada mengumpulkan kurang lebih 6 orang warganya yang merasa sehari-hari ini
korban ini disebut selalu membuat masalah. Baru kemudian di saat itu juga pihak kepala desa ini menghadirkan orang tua korban karena memang persoalan yang ingin dibahas pada saat itu adalah persoalan keluhan masyarakat yang sehari-harinya ini mengeluh sikap dari korban yang disebut oleh kepala desa ini sering membuka keran dari sebuah PAM yang harusnya itu sendiri PAM itu bisa dialirkan ke rumah masyarakat sendiri-sendiri, namun korban ini disebut kepala desa sering membuka kerannya dan mengalirkan air keran ini ke rumahnya tanpa henti meskipun sudah penuh namun tidak dimatikan. Nah, inilah yang membuat masyarakat lain mengeluh karena pasokan air ke rumah mereka itu menjadi terganggu akibat dari ulah dari korban sendiri. Jadi kejadian kronologis penganiayaan disebut kedua belah pihak ini untuk dapat saya jelaskan ya, untuk kepala desa sendiri mengaku sejauh ini dia tidak ada melakukan penganiayaan. Meski demikian ini korban mengatakan penganiayaan terjadi mulai dari pencekikan terhadap korban, baru kemudian pemukulan di bagian pipi sebelah kanan. Jadi menurut cerita yang kita himpun, kasus ini saat ini masih terus ditangani oleh pihak kepolisian. Apakah nanti memang tidak terjadi penganiayaan atau tidak, ini tindak lanjutnya mungkin dari pihak kepolisian. Seperti itu. Oke, berarti ini Kades karena ada laporan warga ya, yang kalau misalnya korban itu nakal. Apakah sebelumnya udah ada dilakukan pemanggilan kepada orang tua korban sebelum adanya aksi penganiayaan ini, Bang? Ya, jadi berdasarkan cerita Kades bahwasanya warga di sekitaran rumah korban ini sendiri sebelumnya sempat menyampaikan keluhan supaya yang bersangkutan itu tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan. Hanya saja pada saat itu warga malah mendapat makian-makian dari korban, termasuk ketika diadukan kepada orang tua korbannya, ini pun orang tuanya ternyata membela anaknya. Nah, inilah yang membuat warga kemudian jenuh dan terakhirnya meminta pihak desa untuk menengahi, membantu menyelesaikan masalah. Baru kemudian disitulah kepala desa memanggil kedua belah pihak, menghadirkannya di kantor desa. Hanya saja pada saat itu sebenarnya berdasarkan keterangan dari kepala desa, korban sendiri pada saat musyawarah itu tidak diundang, hanya yang diundang itu adalah kedua orang tuanya. Namun di tengah acara tiba-tiba ini korban datang ke acara itu dan marah-marah, memaki-maki, termasuk memaki kepala desa. Nah, inilah yang kemudian membuat kepala desa pada saat itu mengambil sikap mengusir. Menurut versi kepala desa, dia hanya mengusir dan mendorong keluar pagar kantor desa. Namun dari versi keluarga korban ini pada saat itu kepala desa bukan hanya sekedar mengusir, namun sempat mencekik dan memukul bagian pipinya seperti tersulut itu. Emosi ya, tapi kan itu anaknya nakal kali lah berarti. Indra, berarti Mas ada informasi tambahan juga dari kepala desa. Jadi selain sering berulah terhadap warga sekitar menyangkut persoalan air, jadi korban ini juga disebut kepala desa termasuk salah satu kelompok dari anggota geng motor yang selama ini meresahkan masyarakat. Apa buktinya? Menurut kepala desa, saat ini Babin Kamtipmas yang ada di desa itu juga sudah sempat mengamankan senjata tajam yang selama ini dikuasain oleh korban. Pengamanan senjata tajam ini bisa dilakukan karena adanya informasi dari tetangga korban bahwasanya dia itu memiliki senjata tajam dan kemudian sempat tergabung dalam kelompok geng motor. Itulah dari informasi itulah pihak Babin Kamtipmas ini mengamankan senjata tajam yang disembunyikan oleh korban, seperti itu. Indra, berarti warga yang awalnya keberatan berbeda dengan warga yang saat ini berdemo. Ya, jadi saat ini tadi ketika lakukan aksi demo, tadi
itu ada sekitar kurang lebih 100 orang massa yang datang ke kantor Bupati dan menuntut agar Bupati Deli Serdang Haji Ali Yusuf Siregar ini secepatnya dapat mengeluarkan keputusan untuk menonaktifkan kadesnya, oknum kades ini. Jadi berdasarkan pantauan kita ini orang-orang yang melakukan aksi kantor desa ini juga ada yang bagian keluarga dari korban, termasuk bapaknya, orang tuanya juga tadi ikut melakukan aksi di kantor bupati seperti itu. Jadi ada pihak-pihak yang memang selama ini memang merasa kecewa dengan kepemimpinan dari Kades yang ikut dalam aksi tadi seperti itu. Oh, berarti nggak pure karena aksi penganiayaan ini ya, cuman ada beberapa faktor yang membuat dia ada juga yang ikut. calon Kades juga ikut. Ya, karena tadi ada juga ketika masa tadi aspirasinya diterima langsung oleh staf ahli bupati, jadi banyak hal yang disampaikan oleh perwakilan dari masa yang melakukan aksi. Jadi salah satu hal-hal yang disampaikan selain persoalan arogansi kepala desa, jadi hal-hal lain yang disampaikan adalah bahkan soal mereka membawa soal layanan untuk pengurusan tanah di desa mereka. Jadi mereka selama ini juga merasa ketika melakukan pengurusan surat tanah ini biaya yang dipintakan oleh kepala desa ini mereka anggap tidak masuk akal, terlalu mahal. Nah, inilah yang juga mendorong beberapa masyarakat juga ikut melakukan aksi seperti itu. Oke, ini berarti sebenarnya bisa merangkap ke persoalan lain ya, karena aksinya itu ternyata nggak pure mereka demo karena aksi penganiayaan, tapi ada faktor-faktor lainnya yang menyebabkan mereka sampai rame nih yang melakukan aksi demo. Cuman ini jadi bisa ini sih Bang, dari pihak bupatinya mungkin untuk menyelidiki apakah benar untuk soal tanah tadi mahal, apakah memang sesuai dengan harga yang dicantumkan oleh pihak pemerintah atau tidak, itu kan bisa dicek juga ya. Cuman amat sangat disayangkan nih, kadesnya ini kan melakukan aksi itu yang kita nggak tahu itu penganiayaan atau tidak, karena dorongan dari masyarakat yang mengeluh. Tapi jadi sejauh ini memang masyarakat itu ada yang sebagian mendukung kepala desa karena memang keluhan soal anak ini juga datang dari beberapa masyarakat desa yang selama ini tidak senang juga dengan perilaku sehari-hari dari korban seperti itu. Ini mungkin di pihak kepolisian harus mendalami dari pihak korban juga ya, jangan cuma apakah memang dia benar-benar terlibat dari geng motor itu. Benar, untuk pemerintahnya mungkin bisa ngecek kinerja dari kadesnya. Terus menindaklanjuti kasus ini, dan informasi yang kita terima pihak kepolisian Polresta Deli Serdang ini juga tengah melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak, apakah kasus ini mau berdamai atau seperti apa, karena memang ada hal-hal sebab akibat yang terjadi sehingga ada dugaan tindak pidana yang terjadi. Ya, soalnya masing-masing punya kartu as ya. Iya, masing-masing punya kartu as, masing-masing juga yang demo punya kepentingan masing-masing ya, jatuhnya gitu ya. Oke deh Bang Indra, kalau gitu kita tunggu ya Bang perkembangannya seperti apa nih dari hasil mediasinya dan juga bagaimana penyelidikan dari pihak polisian terkait kadesnya dan juga korbannya nih Bang Indra. Terima kasih Bang atas informasinya, selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Indra. Aduh, ini yang nggak tahu ya, bukan maksudnya ngebelain kadesnya juga enggak, tapi ketika ternyata nih kita kan harus melihat dua sisi ya. Jadi sisi dari kadesnya yang mungkin cuma disampaikan oleh reporter kita itu seperti itu, kita belum tahu faktanya seperti apa. Tapi ini kan udah ada aksi demo karena penganiayaan dilakukan kades, dan ternyata ini hal yang kita dapatin gak cuma penganiayaan yang dilaporkan, tapi terkait hal-hal lain yang mereka tidak senangi tentang kadesnya. Berarti kan mereka pure bukan karena satu hal aja nih perilaku dari kadesnya, kepentingan lain. Terus kalau ternyata nih diselidikilah si korban atau si anak ini memang bandel, memang melakukan aksi-aksi yang nakal itu, terus ternyata memang masuk ke dalam game mode tadi yang disebutkan, apa nggak malu kan yang demo-demo itu Bang? Nggak ada malunya. Oh iya. Tapi kan terkadang kan demo itu ada kepentingan gitu kan. Yang calon kades tadi ya. Astaga ya. Semoga ini cepat selesai nih. Terus kalau dari Molly ya, segi Molly yang sebagai orang luar tidak tinggal di desa itu, kadesnya kan cuma untuk menyenangkan masyarakat gitu. Kalau misalnya tanah mahal itu mungkin bisa diselidiki apakah dari pemerintah harganya memang segitu. Kalau memang iya, mau bilang apa kalian kan gitu ya.
ya semoga cepat selesai lah masalah ini ya, bisa berjalan dengan damai tanpa ada yang dirugikan lah satu sama lain. Iya, tapi kalau bisa ya kalau persoalan geng motor itu harus diselidiki Kalau dengan memang betul benar ya. supaya jangan mengulangi ulahnya lagi. Gitu. Karena dari cerita kronologinya dia marah-marah dimaki-makinya orang tua loh, habis itu yang orang lagi musyawarah dia tiba-tiba masuk, ih, hello gitu. Masih sebocah itu. Terus orang tuanya, aduh, gimana? Ya Bela udah. pula. Ya udah, bulan puasa ini udah ya. Kita lanjut ya. Ini jadi berita terakhir kita, berita tentang mau menyambut Lebaran nih, Tribuners. Jadi untuk menyambut Lebaran otomatis kan ada kemacetan tuh. Untuk memecah kemacetan, telah dibuka nih gerbang tol Kisaran yang direncanakan akan dibuka pekan ini. Tanggalnya kita belum tahu pasti, nanti kita tanya sama reporter ya, Tribuners. Ya, pasti buat mudik lah ya. Yes, gerbang tol Kisaran akan terhubung langsung dengan tol 50 Tebing Tinggi hingga Kota Medan. Nah, jadi ini hal ini diberlakukan untuk memecah kemacetan di arus mudik Idul Fitri. Mudik libur Hari Raya Idul Fitri. Itu dia cara ngomongnya. Jadi ini kita lebih detailnya kapan dibukanya, kapan ditutupnya mungkin sama reporter nanti. Sebelum itu kita saksikan dulu video berikut ini. April 2024. 4 April ya Pak. Insyaallah. Sejauh ini persiapan rekayasa lalu lintas dan sebagainya bagaimana Pak dari Polres Kasar? Pada saat ini Kasalantas beserta Kabakop dan Kasar-Intel sedang melaksanakan Lapra Ops di Polda Sumatera Utara. Mohon dukungan semuanya, insyaallah tol itu dapat memberikan pelayanan terbaik untuk kita semua dan memberikan pelayanan yang maksimal juga berkaitan dengan arus mudik dan sebalik untuk Lebaran tahun ini. Jadi 4 April ya? Insyaallah 4 April akan dibuka. Oh, 4 April tuh akan dibuka ya, Tribuners ya. Bentar lagi berarti. Tribuners, untuk lebih jelasnya lagi ada wartawan kita, Alif. Ya, halo, selamat siang, selamat sore Bang Tagih, selamat sore Kak Mauli, selamat sore Wirat. Selamat sore. Dia karena puasa sebutnya tadi siang ya. Berasa masih siang ini ya Bang. Lemes sekali udah. Oke Bang, ini terkait dibukanya gerbang tol Kisaran nih yang akan dibuka tanggal 4 April ya. Itu boleh diinformasikan Bang terkait harganya dan harga dan juga kapan nih akan ditutup kembali kah atau akan terus dibuka setelah 4 April itu? Biasanya gratis sih. Dan mana tahu. Silakan Bang. Ya, terima kasih Kak Mauli, terima kasih Bang Tajli. Gerbang tol ini rencanakan dibuka pada 4 April 2024 nanti, tepatnya pada hari Kamis. Ini gerbang tol ini dibuka rencananya untuk menyambut hari Lebaran ya, 1445 Hijriah. Kemudian tol ini juga direncanakan akan tutup pada 2 pekan setelah dibuka, di mana untuk menyambut kedatangan dari pemudik, kemudian untuk arus baliknya Kak gitu. Nah, ini diharapkan dapat memecah pemudik ya, yang saat ini memang tujuan terakhir ini adalah Kota Kisaran, di mana gerbang tol terakhir itu ada di Kota Kisaran. Nah, untuk tarifnya sendiri, informasi yang kami dapat ini masih difungsionalkan, sehingga ini gratis. Namun nanti bila di gerbang tol 50 itu akan dikenakan biaya sekitar 20.500 hingga di gerbang tol Indrapura gitu Kak. Oh, tapi dari gerbang tol 50-nya yang ada tarifnya ya sebesar 20.500. Oke, kalau selain gerbang tol Kisaran ini apakah ada gerbang tol lain yang difungsikan untuk menyambut Idul Fitri ini, Bang, atau hanya gerbang tol ini saja? Ya, untuk saat ini memang informasi yang kami dapat tol Kisaran ya Kak. Cuman memang beberapa rilis kami lihat memang tol Sinasak yang ada di Rapat ya itu juga difungsionalkan untuk menyambut mudik dan juga liburan ini Kak. Nah, kemudian Kak, informasi sedikit semalam kami dapat dari rilis dari HK, mereka mengaku hari ini sedang dilakukan integrasi antara gerbang tol Tebing Tinggi, Indrapura dan juga Kuala Tanjung Kak. Jadi nanti
gerbang tol ini akan langsung menuju ke kota Medan. Jadi bisa tembus langsung ke kota Medan gitu Kak. Karena kan kemarin itu 50 itu dia bayar duluan, kemudian kita akan tap lagi di tebing tinggi. Nah, kemungkinan nanti kita sekali tap aja, terus di mana gerbang tol tujuan kita itu akan baru dilakukan pembayaran di sana. Seperti itu Kak. Oh, kayak biasanya gerbang tol ya. Cuman Bang, untuk menggunakan gerbang tol ini, kalau misalnya kita lewat jalur biasa, berapa lama memakan waktu? Terus menggunakan gerbang tol ini berapa nih Bang waktu yang dihabiskan? Ya, untuk gerbang tol Kisaran ini Kak, dari 50 ke Kisaran itu ada sekitar 43 km ya kalau kita tidak salah. Itu untuk pemotongan waktu itu dari 50 ke Kisaran itu ada sekitar 15 menit Kak, kita menuju ke 50 yang biasa 1 jam. Nah, untuk Medan sendiri, ke Medan dari Kisaran ke Medan itu bisa ditempuh dengan jarak waktu 2 jam. Jadi yang biasa itu kita 4 jam, sekarang kita menuju Medan itu bisa ditempuh dengan 2 jam dengan kecepatan maksimal 100 km per jam Kak. Itu kencang kali. Jadi Itu abang yang bawa. Alif, kalau soal perkembangan pengerjaan tol ini sudah sampai mana? Apakah cuma sampai Kisaran atau berlanjut ke depannya? Ya, memang informasi kita dapat Bang, untuk kemarin kan direncanakan tol Kisaran ini akan dilanjut ke Rantau ya, ke Rantau Prapat. Nah, namun kemarin kita dapat dari kementerian apa ya? Saya lupa kementeriannya, cuman itu akan diberhentikan untuk sementara Kak, Bang. Jadi saat ini memang Kisaran saja yang di Rantau Prapat itu diberhentikan gitu Bang. Oke, jadi belum ada informasi ya Bang, kapan akan diresmikan nih, selain untuk dibuka selama Idul Fitri ini? Ya, untuk kapan diresmikan belum kita ketahui Kak, cuman memang saat ini update terakhir yang kita dapat, tol Kisaran itu sudah dilakukan uji laik fungsi Kak. Jadi nanti tinggal bagaimana ke depannya, apakah ditutup kembali atau dibuka seperti 50 kemarin. Karena 50 kemarin kan itu pas tahun baru itu mulai difungsionalkan. Nah, mulai dari November hingga Januari. Nah, kemudian setelah dilihat ajas manfaatnya, maka dibuka secara fungsional seterusnya, bahkan sampai sekarang gitu Kak. Dan kita berharap juga tol Kisaran ini dibuka seperti itu. Jadi bukan hanya untuk mudik lebaran saja, tapi untuk ke depannya digunakan untuk perekonomian masyarakat juga Kak, gitu Kak. Oke, baiklah kalau gitu. Terima kasih banyak ya Bang Alif atas informasinya Bang. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Alif. Ya, terima kasih. Selamat sore. Alhamdulillah ya, dari gerbang tol baru yang dapat mempersingkat perjalanan juga ya. Jadi kita bisa menikmati mudik tanpa ada berkuranglah kemacetannya. Mungkin tetap macet ya, namanya lebaran ya, jangan harapin gak macet gitu. Terbang kalau gak muter macet. Dan juga angka kecelakaan bakal menurun. Yes, jadi karena itu juga ya. Jadi semoga nih gerbangnya bisa juga cepat diresmikan nih supaya bisa difungsionalkan untuk kepentingan masyarakat sekitar. Baiklah Tribuners, itu dia ya 3 berita kita hari ini. Jadi kalau kalian kepengen tahu up-to-date-nya dari berita kita hari ini, bisa langsung aja cek di website kita, ada di www.medan.tribunnews.com atau di media sosial kita yang ada di bawah ini. Oke deh, kalau gitu aku Molly, aku Tazli, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.